selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kelas ini ya. Ada Hilda? Hadir. Ada Tintin? Hadir. Ai Irma? Hadir. Asri? Hadir. Fitri Kurniasih? Hadir. Kamila Umi Munawaroh? Hadir. Malsa Agustiani? Naya Hasna Arfa, Nisa Oktaviani, Sarah Mutiara Sambari, Sania Azahra, Zahra Maita Putri, Zahra Nur Ramadhani, Zahra Nurul Aziza, Zahra Tusita. Alhamdulillah ya. Pada hari ini semuanya hadir. Untuk selanjutnya Ibu ingin mengecek kebersihan kelas ini. Coba lihat di sebelah kiri kalian, kanan kalian, di bawah kalian ada sampah tidak? Tidak. Berarti kalian hebat ya. Piket di kelas ini berjalan dengan baik. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Satu Nusa Satu Bangsa. Dimohon semuanya berdiri. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu membaca dan memirsa untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, jadi kegiatan pembelajaran hari ini nanti Ibu akan membagi kelompok dengan membagikan asesmen dulu ya, asesmen awal untuk menentukan kelompoknya. Dilanjut di kegiatan inti nanti Ibu akan menampilkan 3 video hikayat ya. Setelah itu masing-masing kelompok melaksanakan tugas yang akan Ibu bagikan di lembar kerja beserta ini untuk tiap kelompok. Dapat dipahami? Siap. Untuk selanjutnya, sebelum ke materi ya, Ibu pengen tanya nih. Apakah kalian suka menonton film? Suka? Suka. Membaca cerpen suka? Suka. Membaca novel? Suka. Nah, kalau kalian suka, kalian punya nggak tokoh favorit kalian? Punya. Punya. Alasan kenapa kalian menyukai tokoh tersebut apa alasannya? Karakternya gimana? Baik. Nah, nyambung ya dengan pembelajaran hari ini karena di sini kita pun akan menganalisis karakter dari para tokoh yang ada di teks hikayat ya. Bisa dipahami? Ya. Nah, sebelum asesmen awal semuanya berdiri ya. Kita melakukan ice breaking dulu ya. Ini ice breaking ini untuk melatih konsentrasi kalian ya. Tepuk 1, 2, 3 ya. Tepuk 1 hi, ke kiri ya. Hi. Tepuk 2 hu. Tepuk 3 ha. Ingat-ingat ya. Hi, hu, ha. Percobaan dulu ya. Tepuk 1 hi. Tepuk 2 hu. Tepuk 3 ha. Siap? Siap. Nanti yang salah duduk ya. Ini melatih juga kejujuran kalian. Ibu yakin di kelas ini jujur. Kalau salah duduk ya. Tapi jangan pura-pura salah biar duduk ya. Jangan ya. Oke, siap? Siap. Tepuk 1 hi. Tepuk 2 hu. Nah, silakan duduk. Tepuk 3 ha. Tepuk 1, 2, 3 hi, hu, ha. Udah, keempat
kembali ya. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan lembar asesmen awal ya. Ada lembar non kognitif. Kalian di sini pilih salah satu judul hikayat yang paling ingin kalian baca ya. Yang kedua, kalian menjawab pernyataan 1 sampai 5 ini benar atau salah. Kalau benar checklist di kolom benar, kalau salah checklist di kolom salah. Paham? Paham. Silakan diisi ya. Asesmen awal, Ibu pengen tahu nih pengetahuan kalian sebelum materi ini disampaikan. Sudah? Sudah. Yang sudah silakan kumpulkan di meja itu. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti ya. Sebelum Ibu membagi kalian berkelompok, Ibu akan menampilkan dulu 3 video hikayat. Nggak apa-apa, nanti kelompok 1 kebagian hikayat 1, kelompok 2 hikayat 2. Untuk video supaya yang lain tahu ya hikayat ketiga-tiganya seperti apa cerita hikayat yang 3 itu. Untuk video pertama itu cerita hikayat dari Jambi ya, yang berjudul Dusun Selat ya, asal usul Dusun Selat. Silakan ditonton. Untuk video hikayat yang kedua yaitu hikayat Putri Hijau ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menonton hikayat yang ketiga ya, Maling Deman. Bidadari yang tetap mati tersebut. Setelah kalian memirsa ketiga video tadi, Ibu akan menyampaikan apa saja yang akan nanti dipecahkan ya, masalah apa saja yang harus kalian pecahkan. Yang pertama, mengetahui menganalisis karakter tokoh, setiap tokoh ya, dari setiap tokoh dari teks hikayat tadi ya. Yang selanjutnya plot ya. Dan yang ketiga nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita ke kerja kelompok, apakah ada yang mau ditanyakan terkait materi? Barangkali ada yang belum dipahami? Ya, silakan. Mohon bertanya Bu, tadi kan untuk tugasnya ada yang mencari karakterisasi. Karakterisasi itu apa ya Bu? Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau menjelaskan atau barangkali sudah ada yang tahu apa itu karakterisasi? Ada yang tahu? Bu. Ya. Karakteristik. Silakan Kamila. Karakteristik adalah penggambaran karakter orang atau makhluk lain dalam karya naratif dan drama. Ya, bagus ya, betul sekali ya, bahwa karakterisasi itu karakter yang dimiliki tokoh. Setiap tokoh itu beda karakter, beda masalah yang dimiliki dan beda cara menyelesaikan masalahnya. Nah, nanti di LKPD kalian akan menganalisis tokoh ini karakternya apa, masalah yang dihadapinya apa, lalu dia menyelesaikan masalahnya dengan cara apa. Bisa dipahami apa itu karakterisasi? Ya, semuanya paham? Paham. Kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita berkelompok ya. Yang memilih hikayat Selat Sunda, angkat tangan. Ya, silakan berkumpul sesuai judul hikayatnya ya. Berkelompok sesuai judul hikayatnya. Nah, untuk kelompok 2 itu hikayat Putri Hijau. Silakan cari temannya yang memilih hikayat Putri Hijau. Jom angkat tangan. Ya, silakan berkelompok ya. Langsung berkelompok nih. Ya, kelompok 2 hikayat Putri Hijau.
silakan. Kalau itu nggak cukup ya. Sekarang untuk kelompok yang dusun syarat yang mana? Ini ya. Silakan di buku tulis aja. Ini takutnya nggak muat di sini ya. Tadi kalau kalian tadi udah memiksa, sekarang membaca ya untuk mengingat kembali tokohnya siapa saja ya. Putri Hijau ya. Silakan dibaca lagi hikayat Putri Hijaunya. Barangkali kalian lupa dengan tokoh dan karakter dari hikayat tersebut. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Berdiskusi dengan kelompok sambil bertanya sama ibu jika ada yang belum paham. Supaya lebih maksimal lagi saat bertemu. Kalimat di sana yang ada di sini ya. Sudah ya semuanya? Sudah. Kalau sudah, perwakilan dari tiap kelompok 3 orang ya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kelompoknya. Siap? Siap. Silakan mau kelompok mana dulu? Silakan acungkan tangan. Mau dari siapa dulu? Ya. Silakan kelompok ketiga ya. Hikayat Malin Deman. Yang lainnya menyimak dan nanti boleh bertanya jika ada yang belum jelas atau yang ingin kalian ketahui. Silakan. Assalamualaikum
kusuk, merasa sedih, kemudian mencari selendangnya, lalu kembali dengan bersama anaknya. Pertanyaan yang ketiga adalah perbedaan antara karakterisasi dan plot dalam hikayat cerpen. Kemudian plot dalam cerpen cenderung diambil dari kehidupan sehari-hari dan penyelesaian konfliknya pun diselesaikan tergantung bagaimana konflik tersebut. Sekian materi dari jawaban dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Saya nilai apa yang bisa diambil untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari dari hikayat tersebut? Baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Sekarang akan kami jawab. Oke, mengenai pertanyaannya, nilai apa yang ada dalam hikayat Maling Demang ini? Nilai-nilai yang ada dan untuk ditiru untuk kehidupan kita, yaitu ada nilai religiusnya. Kita jangan suka mencuri dan jangan suka berbohong. Jika kita suka berbohong, maka kita akan merasakan akibatnya di akhir hidup kita. Dan kemudian ada nilai moral, kita harus rajin, giat bekerja, dan harus mempunyai budi yang baik. Dan nilai sosialnya yaitu kita harus bekerja, saling membantu, apalagi kepada sesama saudara kita. Terima kasih. Apakah jawaban kami sudah puas? Sekian presentasi hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya karena kami sedang proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dari Ibu, evaluasi dari Ibu, tiap kelompok sudah bagus ya. Untuk pemahaman kalian sudah bagus, bisa membedakan antara cerpen, karakteristik cerpen dan plot cerpen dan hikayat itu menurut Ibu sudah bagus. Namun Ibu akan mengulas kembali ya, kembali mengenai karakterisasi dari tokoh dalam hikayat dan cerpen. Apa sih perbedaannya? Nah, tokoh dalam hikayat itu mengambil tokoh-tokohnya dari kerajaan ya, dan wataknya itu mutlak. Kalau tokohnya baik, dia selalu baik. Kalau tokohnya buruk, dari awal cerita sampai akhir dia selalu karakternya buruk. Sementara dalam cerpen itu, karakter dalam cerpen itu dari kehidupan sehari-hari ya. Jadi tokohnya itu, karakternya itu ada apa? Kalau dalam cerpen protagonis ya, antagonis. Nah, jadi kalau karakter dalam cerpen itu yang tadinya dia karakternya buruk, bisa jadi di akhir itu dia berubah jadi baik, atau sebaliknya, dia yang tadinya mempunyai karakter yang baik berubah menjadi jahat. Itu kalau dalam cerpen ya. Bisa membedakan? Bisa. Plot dalam hikayat dan cerpen itu sama ya, unsur-unsurnya ya, mulai dari pengenalan cerita, awal konflik, menuju konflik, lalu klimaks dan ending. Cuma yang membedakan, kalau plot atau alur dalam hikayat itu maju saja, maju dari A sampai Z ya, dari mulai lahir sampai meninggal. Tapi kalau contohnya ya, tapi kalau alur atau plot dalam cerpen itu ada alur maju ya, ada alur mundur, ada alur campuran ya, alur maju ada, alur mundur ada. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita masuk ke kegiatan penutup, tapi sebelum itu Ibu ingin kalian rapikan dulu kursinya sesuai dari awal tadi seperti tadi ya. Silakan. Setelah mempelajari materi hari ini, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, perbedaan karakterisasi cerpen dan hikayat apa saja? Tokoh hikayat cenderung ke kerajaan, yang kalau cerpen tokohnya dari kehidupan sehari-hari ya. Sedangkan plot apa? Kalau plot dalam hikayat bagaimana? Alurnya alur maju. Kalau dalam cerpen alur maju, mundur, dan alur campuran, maju mundur ya. Untuk nilai-nilai yang ada dalam
nilai dan cerpen itu sama ya, ada 5 nilai. Nilai apa saja? Religius, pendidikan, moral, sosial, dan budaya. Nah, kelima nilai itu sama-sama bisa kita contoh diterapkan untuk kehidupan kita. Karena apapun itu, maupun baik itu narasi hikayat, narasi cerpen, itu sama-sama di dalamnya ada ajaran kebaikan. Ya, paham ya? Untuk selanjutnya, Ibu di sini menyediakan lembar refleksi peserta didik. Kalian isi ya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, refleksi dari kalian itu apa? Di sini sudah ada ya. Ada 5 pertanyaan. Silakan. Kalau sudah silakan kumpulkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas hikayat ya. Tapi sekarang kan membaca dan memirsa. Untuk minggu depan itu menceritakan kembali hikayat yang dibaca ya. Sampai ketemu di minggu depan ya. Semuanya harus tetap semangat ya. Nah, dari Ibu ya, di akhir kegiatan ini Ibu berpesan kepada kalian tetap semangat ya dalam belajar. Karena kesuksesan bukan milik mereka yang bermalas-malasan dalam belajar, tapi milik mereka yang ingin berproses. Semangat untuk terus berproses. Karena sukses itu bukan hanya kata sukses aja, tapi butuh apa? Proses. Nikmati prosesnya ya. Nanti kalian akan meraih kesuksesannya, yaitu bisa paham ya. Paham dengan ilmu dari ilmu yang Ibu sampaikan ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan KM untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih untuk hari ini ya, pembelajaran